live YouTube sudah lah. Bisa dimulai kah Bu Ita? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Ibu Guru Pamong, Ibu Ita Rahmiani. Hari ini kita masuk ke pembahasan peer teaching. Seperti yang dijadwalkan kemarin ada 6 orang hari ini. Mungkin siang ini kita kalau sampai jam 1 mungkin dapat 4 orang, terus setengah jamnya mungkin sore nanti ya, kalau bisa. Langsung aja dipersilakan kepada Ibu Kalinda untuk melakukan peer teachingnya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan duduk senyamannya, namun tetap terlihat rapi ya. Ibu mulai dulu share screen. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Sehat. Bu. Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Bu, lengkap. Ripani mana Ripani? Ada, Bu. Ada, iya. Masuk semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oh, Adit, angkat tangan ya, Adit. Adit, Ya Bu, ayo Adit. ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Cukup. Adit. Terima kasih Adit. Terima kasih atas keberaniannya mau memimpin doa. Adit hebat. Nah, selanjutnya kita literasi ya. Kita baca dulu pesan dari B.J. Habibie. Jadi, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus memberikan yang terbaik. Apa ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Ripani, ada Ripani? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Rizwan, angkat tangan. Oh, Ripani ada Ripani. Oh iya, silakan Ripani. Perubahan wujud mengembun, Bu. Iya, benar sekali. Materi kita sebelumnya adalah perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengembun. Tapi ya, yang perlu kalian ingat, perubahan wujud itu bukan cuma mengembun saja. Nanti kita belajar lagi perubahan wujud apa lagi sih selain mengembun. Tapi sebelum itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ayo nyanyi sama-sama. Nyalakan mikrofonnya. Kedengaran anak-anak? Kedengaran musiknya? Kedengaran ya. Sampai Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau Ternyata suara anak-anak ini bagus-bagus ya. Ibu mau dengar lagi dong suaranya yang semangat. Mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ore, anak-anak Ibu hebat. Nah, udah semangat kan? Nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nanti kalian bisa memberikan contoh dan menganalisis serta mempresentasikan informasi perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan
Kalian juga dapat menceritakan dan memilih serta mempresentasikan aktivitas tolong-menolong. Tapi sebelum bisa melakukan itu semua, kalian harus belajar dulu. Belajarnya belajar tentang apa? Belajar tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penguapan dan aktivitas tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahan ajarnya sudah Ibu share di grup ya. Nanti kalian lihat-lihat dan dibaca. Sekarang simaklah video berikut agar kalian lebih memahami materi perubahan wujud benda, yaitu penguapan. Mari kita simak sama-sama videonya. Pembelajaran kita hari ini adalah perubahan wujud benda. Salah satunya penguapan. Penguapan sendiri merupakan peristiwa perubahan zat dari cair menjadi uap. Perubahan itu disebabkan oleh energi panas. Penguapan atau menguap merupakan peristiwa perubahan wujud yang kita lihat, amati setiap harinya. Berikut contoh peristiwa penguapan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Merebus air. Biasanya, kalau air sudah mendidih, kita akan melihat asap keluar dari teko ataupun alat lain yang kita gunakan. Sebagian air yang ada di teko itu akan menguap menjadi benda gas yang diwujudkan melalui asap. Nah, akan menjadi awan. Inilah yang dinamakan penguapan. Proses ini terjadi pada semua jenis perairan yang terkena sinar matahari langsung seperti. Nah, sekarang berikan contoh lain selain yang ada di video tadi, proses penguapan yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kan banyak tuh ya. Ibu mau minta satu saja contohnya. Miss Lim, angkat tangan ya Miss saya, Lim. Bu, Oh ya, saya. silakan Miss Lim. Semangat Contohnya sekali, Miss Lim. dalam penjemuran ikan asin, Bu, air yang di dalam ikan menguap karena terkena cahaya matahari, Bu. Iya, benar sekali. Contohnya itu tentang penjemuran ikan asin. Ikan yang tadinya basah, airnya menguap tentu karena cahaya matahari, karena panasnya matahari. Kemudian yang tadinya basah, ikannya menjadi kering. Itulah yang kita kenal dengan ikan kering atau iwak karing. Nah, sekarang amati gambar yang ada pada layar. Ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Nah, nanti kalian diskusikan ya. Untuk mendiskusikannya, Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Linknya ada di WhatsApp. Sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok tadi. Silahkan masukkan ke link grup WhatsApp tadi. LKPD-nya sudah Ibu bagikan juga ya. Oke. Sekarang mari kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD tadi. Sudah diskusinya? Sudah apa belum diskusinya? Sudah, Bu. Mana semangatnya ini? Mana suaranya anak-anak Ibu? Halo Ibu. Halo. Nah, jaringannya lagi lagi susah ya di sana ya. Nah, Ibu punya sebuah video cerita menarik yang terjadi ketika hujan turun. Kalian simak videonya ya. Pada suatu hari di musim hujan, Ani ingin pulang ke rumah. Tapi saat ini hujan turun dengan lebatnya. Siska datang dan mengajak Ani untuk pulang bersama. Akhirnya, Ani dan Siska pulang bersama-sama. Hal tersebut merupakan contoh sikap tolong-menolong. Siska menolong Ani agar Ani dapat pulang ke rumah. Sikap tolong-menolong adalah sikap yang harus dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan tolong-menolong akan mempererat hubungan persahabatan. Hal itu bisa terjadi karena sikap tolong-menolong akan membuat kalian saling berinteraksi secara positif. Nah, sekarang coba ceritakan kegiatan tolong-menolong yang pernah kalian lakukan. Nah, coba ceritakan kegiatan tolong-menolong yang pernah kalian lakukan.
Ya, siapa yang mau? Oh, itu Satria Fajar angkat tangan. Ayo, Satria Fajar, Ya, Bu. ceritakan kegiatan tolong-menolong yang pernah kamu lakukan. Ya, Bu, nanti saya akan menolong Pak Ripani, Bu, pada saat menolong Ripani pada saat terjatuh, Bu. Itu sudah Tinggi. terjadi apa belum? Iya. Satria Fajar? Ya, Bu. Iya. Itu sudah kamu tolong ya, Ya, Ripaninya. sudah saya tolong, Sudah, Bu. berarti. Ripaninya, Bu. Hebat sekali. Berarti Satria Fajar mempunyai jiwa satria untuk menolong temannya. Itulah salah satu contoh aktivitas tolong-menolong. Tepuk tangan untuk Satria Fajar. Ibu hebat sekali semuanya. Ayo memilih. Nah, ini kan ada dua gambar nih, gambar pertama dan gambar kedua. Sekarang Ibu minta kalian memilih gambar contoh aktivitas dan bukan contoh aktivitas tolong-menolong. Diskusikan bersama kelompokmu yang tadi ya. Sekarang kalian diskusikan dan kalian tulis di LKPD 2. Ibu sudah kirimkan LKPD 2-nya. Silahkan Oke, isi. Bu. Apa ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, anak ibu pintar Tidak, Bu. semua. Nanti setelah ini kalian nanti presentasi ya, perwakilan Baik, kelompoknya. Bu. Kalau sudah, ayo presentasikan hasil diskusimu. Kelompok 1. Kelompok 1 Hafizi. Ayo Baik. silakan dipresentasikan Hafizi. Baik, Bu. Dari gambar pertama, yang nomor 1. Perubahan wujud yang terjadi pada gambar di samping adalah itu gambar penguapan air karena terkena panas matahari, Bu. Yang kedua, bagaimana perubahan wujud tersebut bisa menyebabkan terjadinya hujan? Terjadinya hujan berawal dari proses penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air kemudian berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air yang kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Selanjutnya, dari gambar tolong-menolong, gambar 1 itu Ibu bukan contoh dari sikap tolong-menolong, Ibu. Karena itu terlihat seorang anak laki-laki yang menertawakan temannya yang terjatuh. Itu bukan contoh yang baik, sikap tolong-menolong. Seharusnya anak tersebut bukan menertawakannya, tapi membantunya. Yang benar adalah gambar kedua, Ibu. Pada gambar kedua terlihat seorang anak laki-laki yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Nah, itu merupakan contoh sikap tolong-menolong. Demikian presentasi dari saya, Ibu. Ya, terima kasih. Hafizi. Kelompok lain, apa ada yang ingin menambahkan? Oh, Rizwan. Ya, dari kelompok 2. Silakan. Ya, Bu. Menurut saya, Bu, pendapat dari kelompok 1 sudah sangat bagus sekali, Bu. Dan saya sangat-sangat sependapat dengan kelompok 1. Ya, itu saja, Bu, pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Rizwan. Ya, ternyata dari hasil presentasi semua kelompok, jawabannya benar semua. Jawabannya bagus-bagus dan cara penyampaiannya juga kalian luar biasa. Sangat-sangat bagus. Jadi, selanjutnya kita akan memberikan sebuah hadiah kepada kalian karena sudah presentasi, sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat aktif. Nah, hadiahnya adalah deng 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 deng. Ini dia piagam penghargaan untuk kelompok terbaik jatuh ke kelompok 1. Beri tepuk tangan. Selamat, Hafizi, Selamat selamat. ya. Kami nanti akan berjuang. Selanjutnya kelompok terkompak jatuh ke kelompok 3. Pak Ripani. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kelompok teraktif ternyata jatuh kepada kelompok 2. Hore.
Selamat ya. Ya, sudah selesai. Oh, sekarang kita kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo angkat tangan. Oh, Ripani. Ripani? Ripani mau menyimpulkan, sayang? Bu, perubahan wujud, Bu, dan sikap saling tolong-menolong. Iya, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu penguapan dan sikap saling tolong-menolong. Kita juga belajar tentang proses terjadinya hujan di sana dan bagaimana sikap apa saja sih yang merupakan contoh tolong-menolong dan bukan contoh tolong-menolong. Bagus sekali. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Link Google Form-nya akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ayo, kerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ada nih. Bu, Ripani nyontek, Bu. Pani. Ayo. Enggak, Bu. Kertas jatuhnya tadi, Bu. Nyari Pani kan jujur orangnya ya. Ini, Bu. Sudah selesai semua? Bentar lagi, Bu. Sedikit Bentar lagi, lagi. Bu. Satu lagi. lagi, Bu. Semangat Tunggu, ya. Bu. Kalian pasti bisa. Ingat, lakukanlah yang terbaik. Harus jawab semua, Kak, Bu. Iya dong, dijawab semua. Bu. PR aja, Bu. Oh, no. Adit kan rajin belajar, pasti bisa kok. Oh, ini sudah ada jawaban yang masuk nih. Oh, benar semua. Miss Lim benar semua loh jawabannya. Makasih, Bu. Cepat sekali. Ayo, Ripani yang belum nih. Belum, Bu. Sudah ada yang masuk nih. Udah setengah loh yang masuk, sedang ngerjakan. Hebat jawabannya, bagus-bagus ya, nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Ayo, yang lain sudah selesai? Udah, Bu. Kirim, Bu, tadi, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Lihat Semua. hasilnya keseluruhan ya di Google Form-nya. Hasil evaluasi hari ini adalah alhamdulillah tuntas semua anak-anak Ibu luar biasa. Kalian hebat dan sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Nah, kita kan dari tadi belajarnya lewat Zoom nih. Zoom itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan. Dan dengan adanya teknologi kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita tadi pakai Zoom, kita tadi pakai Google Form untuk mengerjakan soal, evaluasi. Ini Ibu sekarang menggunakan PowerPoint, kita juga menggunakan grup WhatsApp. Itulah pentingnya teknologi bagi kita. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Mari bersama-sama menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Hafal semua lagu Ampar-Ampar Pisang? Hafal. Bu. Mantap. Ampar-ampar pisang, satu masak, masak sedikit, bari-bari, masak sedikit, bari-bari, lepok, dikit di bawah, dikit di bawah. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nanti ada yang jadi penyanyi ya, suaranya bagus-bagus sekali.
Amin, Bu, amin. Amin, amin, amin. Untuk materi selanjutnya pada besok hari kita ada proyek, yaitu proyek perubahan wujud benda. Nah, proyeknya itu membuat gulali. Jadi nanti setelah ini Ibu kirimi ke kalian bahan-bahan apa saja yang nanti akan kalian bawakan besok ya. Siap? Siap, Bu, Iya, siap. 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 Mantap. Nah, pesan moral dari Ibu, dengarkan baik-baik. Anak-anak Ibu yang Ibu cintai, yang pertama, hormati kedua orang tua. Yang kedua, rajin-rajinlah beribadah. Dengarkan nasihat gurumu, ya. Jangan lupa satu lagi, rajin belajar dan lakukan yang terbaik dimanapun kalian berada. Berikan yang terbaik, usaha semaksimal mungkin. Nanti insya Allah hasilnya akan mengikuti usaha yang kalian lakukan. Ya, sudah berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adit, seksi Ya, Bu. keagamaan, ayo pimpin doanya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali, Adit. Ya, Bu. Dah, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya anak-anak Ibu kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu Halinda. Untuk menanggapi, dipersilakan kepada Bapak Habiji. Silakan Pak untuk menanggapi Pak. Oh ya. Tanggapan saya yang pertama, cara penyampaian Ibu Halinda saya rasa sudah cukup baik ya, ekspresif suaranya. Lalu pertanyaan saya ini nanti saat presentasi tadi, apakah karena ini kita lewat Zoom meeting jadi presentasinya digabung atau nanti gimana Ibu? Pada aksi nyatanya nanti. Nanti untuk kita kan saya kan memakai 2 materi itu ya, bahasa Indonesia dan PKN. Nah, kalau presentasinya satu-satu kayaknya terlalu memakan waktu, jadi saya gabung 2 materi itu digabung jadi 1 presentasi. Kan kita tematik nih, jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau kita gabung saja. Terus untuk presentasi kan tadi kan perwakilan saja. Insya Allah nanti kalau misalnya waktunya lebih banyak dan lebih memungkinkan, nanti yang presentasi semua kelompok 1 persatu. Oh, begitu ya Bu. Ya sudah, itu aja tanggapan dari saya kembalikan kepada Bapak Husin. Terima kasih Pak Habiji. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Ita. Silakan Bu. Baru itu sih anak-anak sembahyang bisa jaganya juga mana. Lihat anak-anak sembahyang. Ini dari pelaksanaan Ibu Halinda tadi sudah bagus dari awal dan akhir. Untuk kegiatan nasional ada nggak? Nyanyikan lagu nasional? Ada Bu tadi. Lagu Ada apa? Bu, ada Bu. Tapi 1 baris aja dinyanyikan sebentar. Oke, mungkin Ibu terlewat. Nah, untuk kegiatan langkah-langkah tadi juga sudah Ibu lihat sudah terlaksana juga. Kemudian persepsi ada tadi, kemudian motivasi ada, dan yang bagusnya tadi ketika siswa itu menyampaikan itu memang harus dikasih tepuk tangan kah, pujian kah, itu juga meningkatkan motivasi siswa. Mungkin kita bisa lanjut ke yang berikutnya Pak Hasan. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Laili. Silakan Bu. Nggih ya,
Izin Pak ya, Nggih. Ibu. Itu kan pakai ya laptop di bawah sini ya, jangan juga di sini. Bilang boleh pembukaan di sini. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Udah, Bu. Ah, iya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Iya, siap-siap anak-anak, sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Oke, siap sudah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pagi, Bu. Selamat Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Ini kabarnya anak-anak sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang sakit hari ini atau ada yang tidak masuk? Tidak Bu, Tidak ada ada, Bu. semua. Hadir semua. Wah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Ayo Hafiji, dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Hafiji sudah membacakan doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyi dulu ya. Hari ini kita menyanyikan Indonesia Raya. Ibu harap semangatnya, habis itu suaranya jangan ditahan-tahan ya anak-anak ya. Luar biasa ya anak-anak ya, semangatnya sampai terdengar. Oke, nah hari ini kita akan masih ingat tidak pembelajaran kemarin? Kita belajar apa kemarin? Adit? Habis itu yang Isi dongeng, Bu. Oh iya betul, isi dongeng tentang apa kemarin, Adit? Cerita dongengnya? Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan, Bu. Iya betul, jadi ada kemarin juga upaya untuk melestarikan ya. Gimana, sudah diterapkan di rumah, Adit? Sudah, Bu. Iya, luar biasa ya. Oke, nah selanjutnya kita akan main ice breaking dulu. Jadi sementara penyegaran. Kalian tahu tepuk Pancasila? tapi Tepuk Tahu, Pancasila? Bu, tahu. Tahu. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Tahu, Oke, Bu. kita coba ya. Tepuk Pancasila. Tek 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 tek. Lalu Ibu bilang satu, habis itu dua gitu ya. Oke, kita mulai saja. Kalau satu tepuknya satu, kalau dua jarinya dua. Kita mulai. Semuanya ngikut ya anak-anak ya. Baik, Iya. Bu. Kita mulai. Tepuk Pancasila. ngalehnya praktek di Satu, Sebelumnya kan sekolah dua, artinya mengajar tiga, empat, lima. Oke, sekali lagi ya supaya tambah semangat. Tepuk Pancasila. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, bagus sekali anak-anak, luar biasa semangatnya hari ini ya. Oke, nah hari ini kita belajar tentang teks non fiksi. Nanti kalian belajar tentang penemu lampu. Wah, luar biasa lampu ya. Habis itu yang kedua nanti IPA-nya kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuannya kita itu nanti bisa menceritakan teks non fiksi tadi, menyimpulkan, dan nanti kita bisa membuat laporan dari LKPD-nya. Lalu untuk IPA nanti kita ada percobaan anak-anak. Wah, luar biasa. Nah, itu habis itu Ibu akan perlihatkan
kita ke yang teks non fiksi seperti yang Ibu bilang di awal tadi, kita akan belajar tentang teks non fiksi. Teks non fiksi itu adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi ini benar terjadi, tidak hayalan atau karangan. Itu teks non fiksi. Unsurnya sendiri itu ada cover buku, ada penyajian alur. Lalu untuk ciri-cirinya itu menggunakan bahasa denotatif, bahasa formal seperti itu. Jadi bahasanya resmi, tidak seperti misalnya, hai Andi, lagi ngapain? Enggak gitu, tapi hai, hello Andi, lah ceritanya lagi apa gitu. Nah itu. Nah untuk kegiatan pada hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Ini Ibu sudah bagikan, kelompoknya ada 3. Yang pertama, kelompok 1 ada Muslim, ada Fajar, ada Herman. Kelompok 2 ada Hafiji, Nurul, Firda, dan Husin. Lalu kelompok 3, Rizwan, Aditya, Halinda, Ripani. Gimana? Sudah tahu nama anggota kelompok masing-masing? Sudah tahu, Bu. Sudah, Bu. Sudah tahu, langsung ya berkumpul ya dengan teman-temannya ya. Ya, oke. Selanjutnya, kita ke sini anak-anak. Nah, Ibu ada gambar. Sebuah gambar lampu. Lampu apa ini anak-anak? Lampu pijar, Bu. Lampu pijar. Biasanya bohlam, betul. Di mana kita menemukan ini anak-anak? Berjual di warung, Bu. Iya, bisa di rumah, bisa di warung. Bisa Pasar juga bisa, Bu. ya. Di Iya, taman. betul. Nah, ini nanti berhubungan dengan teks yang akan kalian baca. Silahkan kalian baca dulu teks ini. Ibu juga sudah kirimkan lewat WA grup ya. Jadi kalian bisa baca. Kalau memang tidak terlihat, yang bisa baca di layar Ibu silahkan. Ini tentang penemuan lampu. Ibu beri waktu sekitar 2 menit untuk membaca. Setelah ini nanti Ibu sampaikan ada pertanyaan ya. Oke, silahkan anak-anak dibaca. Iya, sudah ya anak-anak. Sudah bisa dipahami? Oke, luar biasa anak-anak Ibu, mantap. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu tentang bacaan yang kalian baca di sini. Di sini tentang penemu lampu. Siapakah penemu lampu pertama kali anak-anak? Ayo. Edison, Bu. Iya, betul sekali Fajar. Luar biasa. Yang lainnya sama jawabannya ya? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Betul jawabannya anak-anak. Yang kedua, pada tahun berapa lampu pijar ini ditemukan pertama kali oleh Thomas Alva Edison ini? 1879, Bu. Iya, 1879. Betul sekali, Pak Hafiji. Selanjutnya, jenis lampu apa yang pertama kali ditemukan? Saya, Bu, lampu Iya, pijar. Muslim. Betul sekali, Muslim, lampu pijar. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, di mana tempat lampu pertama pijar tadi ditemukan atau dipasangkan? Saya, Bu. Ya, Pak Husin, di mana Husin? Di New York, Bu, di New Di York. New York. Husin pernah ke New York sebelumnya? Belum, Bu. Belum, nanti kita Tapi pengen, selancar Bu. lewat Google ya, Husin ya. Ya, Bu, siap. Iya, luar biasa, kelompoknya sangat semangat sekali. Nah, selanjutnya kalian sudah ada kan bukunya itu, teksnya Ibu kasihkan, bisa ditampilkan di layar. Kalian bekerja sama dalam kelompok yang Ibu bagikan tadi. Kalian menceritakan satu sama lain isinya, jadi saling berbagi ya. Informasinya jadi menceritakan lagi supaya kalian lebih mengenal penemu lampu tadi. Mungkin ada temennya yang belum mengerti tahun berapanya, habis itu apa yang dilakukan oleh si Thomas Alva Edison ini. Silahkan anak-anak saling menceritakan, saling berbagi. Ibu Baik, sambil Bu. lihat-lihat ya. Iya. Ya, Bu. Ya, kalau ada yang kesulitan atau mungkin kalian kurang memahami, bisa ditanyakan ya anak-anak. Ya. Oke. Sudah ya, Ibu lihat sepertinya sudah semua ini saling bercerita, saling mengungkapkan pendapat. Setelah itu silahkan disimpulkan anak-anak ya. Apa kesimpulan dari teks non-fiksi yang sudah kalian baca tadi secara berkelompok. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya anak-anak, Ibu bagikan di link WA-nya. Mungkin orang tua. Kalian sudah memprintkannya karena kemarin Ibu sudah koordinasi dengan orang tua untuk membagikan atau memprintkan LKPD yang Ibu sudah bagikan di grup WA tadi. Silahkan dikerjakan di situ ya anak-anak ya. Ya, Baik, Bu. langsung Baik, saja. Bu. Ya. Iya, Sudah, Bu. sudah berarti ya. Gimana LKPD-nya ada kesulitan pengerjaannya? Tidak ada, Bu. Bu.
Nah, ini Mudah AKPD dimengerti, yang Bu. kalian kerjakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kesimpulan untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan Ibu kesimpulannya apa sebelum Ibu nanti yang menyimpulkan? Ada yang mau memberikan pendapatnya kesimpulan kita tentang teks non-fiksi pada hari ini? Saya Bu, Ya, boleh. Silahkan, Nak. penemu lampu Bu yang pertama kali itu Thomas Alva Edison Bu. Habis itu Ya. ditemukan di New York Bu. Iya, bagus sekali. Pajar, luar biasa. Yang lain bisa menambahkan lagi kesimpulan kita tentang teks tadi? Ditemukan oleh Thomas Alva Edison Iya. tahun 1879. Itu Mm-mm. lampunya tuh lampu pijar. Iya, Nah, dianukannya di New York. betul sekali, Rifani. Terus Iya, betul sekali. 1890 beliau mendirikan perusahaan. Itu Bu. Iya, betul sekali. Semua jawabannya betul ya. Jadi Pak Thomas Alva Edison inilah yang menemukan pertama kali lampu pijar pada tahun 1979 di kota New York. Nah, itu betul sekali. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sifat-sifat cahaya benda yang akan kita lakukan percobaan, kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kita coba praktek ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa anak-anak Ibu. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Sebelum kita masuk, Ibu mau tanya, Ibu punya 2 gambar di layar. Amati kedua ruangan di bawah ini. Permasalahan apa yang mempengaruhi kedua ruangan? Ada 2, gambar pertama dan gambar kedua. Nah, menurut kalian, Ripani, apa ini gambar apa? Tentang apa? Kalau gambar pertama tuh lampunya mati, listriknya jadi gelap. Kalau Ya. gambar yang kedua tuh lampunya nyala jadi terang. Iya, betul sekali, Ripani. Jadi yang pertama itu ruangannya gelap karena lampunya mati. Yang kedua, ruangannya terang karena lampunya hidup. Betul. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ibu akan tontonkan kalian sifat-sifat cahaya. Diperhatikan ya anak-anak, diamati. Silahkan. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejauh cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan. Letakkan gelas mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Setelah melalui medium rambat yang disebut dengan pembiasan cahaya. Nah, itu tadi video tentang sifat-sifat cahaya. Kalian sudah mengamatinya, anak-anak? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah bisa dipahami ya. Tapi Ibu perjelas lagi, jadi tadi ada videonya, sekarang penjelasannya. Jadi sifat-sifat cahaya, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Misalnya energi listrik, panas, cahaya, dan angin. Lalu bentuknya energi itu dapat dilihat dengan mata. Sifat-sifat cahaya itu merambat lurus, menembus benda bending, dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Nah anak-anak, pada hari ini Ibu mau tanya nih, tentang tadi kan sudah video sama membaca. Ibu mau tanya apa-apa aja sifat-sifat cahaya itu? Yang pertama apa? Sifat cahaya. Menembus benda bening, Bu. Menembus benda bening, bisa. Bu, Lalu Bu. yang kedua? Bu, merambat lurus, Bu. Merambat lurus, betul. Ada lagi? Dapat dibiaskan, Bu. Iya, betul. Dapat dibiaskan, Miss Lim. Betul jawabannya tadi, yaitu salah satunya beberapa sifat cahaya. Nah, kita akan melakukan percobaan. Kalian sudah siapkan senter?
Ini ada Ibu center. Nggak lihat ya? Nggak kelihatan center. Bu, ada, Lalu Bu. gelas bening. Kalian bisa siapkan juga ya. Gelas bening nggak Bu. kelihatan di sini. Habis ini, Bu. itu gelas berisi air. Ada airnya disiapkan. Habis itu ada cermin. Cermin untuk kita percobaan nanti. Cermin dan pulpen. Kalian pasti ada di samping kan pulpen kan? Oke. Iya betul. Oke, sekarang sudah siap berarti ya. Oke, percobaan pertama ini sesuai dengan LKPD ya anak-anak. Jadi kalian tadi sudah seperti yang bahasa tadi sudah Ibu kirim di grup WA untuk minta tolong orang tua untuk memperinkan, pasti sudah diperinkan sama orang tuanya. Nah, sekarang kalian siapkan LKPD-nya, habis itu kalian percobaan secara berkelompok karena bahannya sudah ada. Oke, percobaan pertama, kalian bisa melakukan cahaya dapat menembus benda bening. Kalian siapkan yang pertama itu center dan gelas kaca. Jadi center sama gelas kaca. Ada yang bawa? Coba perlihatkan dengan Ibu. Bu. Tiffany. Iya. Nah, iya Miss Lim luar biasa ya. Oke. Selanjutnya ini nanti kalian lakukan seperti yang di LKPD. Lalu yang kedua, ada percobaan lagi yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cermin dan center. Kalian ada bawa center dan cerminnya? Ada? Iya, luar biasa. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini cahaya dapat dibiaskan. Jadi, ini yang tadi itu gelasnya diisi air. Diisi air, lalu dikasih pulpen. Jadi nanti dilihat dari anunya ya, dari sininya. Nanti dia kelihatannya patah-patah seperti itu. Nah, iya itu Husin luar Iya, biasa Bu. sudah nampak ya, Betul, langsung Bu. dikerjakan. Mantap Bu. sekali Bu Muslim Husin. Bengkok, Nah, Bu. itu. Hapiji, ya langsung dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalian tarik kesimpulannya dari percobaan yang kalian lakukan. Mantap luar biasa anak-anak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan, tanya dengan Ibu ya. Baik, Bu. Iya, oke, silahkan Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan percobaannya. Kalian lihat di LKPD-nya ya. Oke, deh. Nanti kalian saling mendemonstrasikan. Nah, setelah kalian demonstrasikan tadi, kan sudah tadi Ibu lihat. Habis itu kalian analisis di sana. Sifat-sifat cahaya mana yang masuk, ini yang dibiaskan kah? Atau ini yang dapat dipantulkan di LKPD-nya itu? Iya. Gimana, sudah selesai percobaannya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang salah satu kelompok untuk melaporkan hasilnya bagaimana tadi? Bu. Ya, ya. Ripani, boleh silakan Bu, Pak nah. Ripani. Cahaya menembus, Bu. Ya, menembus benda bening, ya. Nah, Ya, habis itu apa lagi? apa lagi? Ini dapat dipantulkan, silakan. Iya, betul. Dipantulkan cahaya, Bu. Iya. Nah, ditambahkan lagi dengan anggota kelompok yang lain. Iya, Iya, Bu. betul. Bisa menembus Cermin. cahaya itu ya, langsung dipraktekkan. Iya, mantap. Luar biasa. Jadi langsung dipraktekkan langsung ke LKPD. Ada lagi yang menambahkan? Ada? Itu tadi, Bu, yang pulpen Iya tuh, Bu. dimasukkan di gelas. Oh, ke Dibiaskan gelas berarti. dapat dibiaskan Dibiaskan. itu ya, gelas Ya. anunya, Biaskan. pulpennya itu terlihat Bengkok, Bu. penuh. Bengkok, Bu. Ya, Iya, bengkok. Bu. Luar biasa semuanya aktif anak-anak Ibu hari ini, mantap. Oke, nah sudah, itu tadi luar biasa. Jadi hari ini Ibu akan beri reward bagi anak-anak dan kelompok yang sudah luar biasa pada hari ini. Semuanya luar biasa bagus sudah. Cuman sekarang Ibu akan kasih tahu siapa yang aktif, yaitu kelompok 3. Wah, Wih, Selamat Bapak Nih, nanti Bapak Nih, ditempel Ripani, ya di kelas, selamat. kita pajang di dinding untuk koleksinya. Kelompok yang lain sudah sangat luar biasa juga. Oke, selanjutnya kita simpulkan untuk kegiatan pada hari ini. Apa tadi anak-anak kesimpulannya kita kegiatan pada hari ini? Yang pertama tadi non fiksi. Apa tadi non fiksi itu, cerita yang seperti apa? Tentang penemu lampu, Bu. Tentang penemu lampu, betul sekali. Siapa tadi yang menemukan lampu tadi? Ceritakan lagi.
Thomas Alva Edison Thomas Alva pada Edison, Bu. tahun 1879. Iya, luar biasa Hapiji, betul sekali. Lalu tentang sifat-sifat cahaya tadi, apa saja? Bu, sifat cahaya Bu, misalnya dapat menembus benda bening Bu, Iya, dapat betul. dibiaskan Bu dan dipantulkan Ibu. Dapat betul. merambat lurus, Bu. Iya, betul. Kata Fajar, kata Fajar dan Mislim bahwa cahaya itu bisa dapat merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dan dapat menembus benda bening. Itu tadi kesimpulan kegiatan pada hari ini. Nah, karena kita sudah pada kesimpulan, kita sekarang ada tes evaluasi ya anak-anak. Ini sudah Ibu kirimkan juga tadi lewat link WA, jadi silahkan kalian kerjakan. Soal evaluasinya, Ibu tunggu 5 menit, silahkan. Iya, sudah selesai, Ibu lihat. Ya. PR, Bu. Kalau tidak selesai jadi Tidak, PR, ini Bu. dikerjakan di sini, nanti ada lagi PR-nya. PR aja, Bu. Oh, PR, nanti ada PR-nya lagi untuk dikerjakan di sudah, rumah Bu. ya. Ini semangat supaya nanti pengetahuan kalian yang baru itu bisa kalian langsung curahkan ke dalam soal. Oke, sudah ini Ibu lihat ada sudah yang Sudah, mengirimkan Bu. semuanya. Oh, Sudah, luar Bu. biasa. Nah, hari ini kita sudah sangat luar biasa ya anak-anak, pembelajaran bisa berjalan dengan sangat baik. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu harap nanti ke depannya kita juga tambah lebih semangat lagi mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Luar biasa. Untuk selanjutnya nanti Ibu kasih PR ya. Jadi nanti tadi seperti temannya ada yang request, jadi nanti dikasih PR untuk tugas rumah kalian. Oke, nah untuk selanjutnya kita bernyanyi dulu nih. Ada yang suka nyanyi kah? Kita nyanyinya lagu Iya, Bu. Ampar-Ampar Pisang. Nyanyi semua ya. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Silahkan nyanyi. Ampar-ampar pisang, Pisangku walau masak. Luar biasa anak-anak, semangatnya masih sampai akhir ya. Oke, nah selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cakram warna. Nah, nanti kita pun akan membuat proyek cakram warna. Jadi nanti Ibu sampaikan lagi bagaimana cara langkahnya. Pesan Ibu hari ini, kalian tetap belajar, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya, dan terus melakukan yang terbaik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Silahkan, Ripani dipimpin Bu. doa. Ya, silahkan Ya. Ripani. Yuk kita sama-sama teman-teman menutup pelajaran hari ini lah. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Ripani. Iya anak-anak, dengan adanya doa tadi maka berakhir pada kegiatan kita pada hari. Ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang ya anak-anak. Ya, Terima Bu. kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Ya, terima kasih pada Ibu Laili. Dipersilakan kepada Bapak Fajar untuk memberikan tanggapan, Pak. Ya. Terima kasih kepada Bang Said. Mungkin setelah melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Laili sudah sangat bagus lah. Dilihat dari interaksi siswa dan gurunya sudah terjalan dengan bagus, Pak. Serta pengelolaan kelasnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik, Pak. Oke, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Fajar. Silakan Ibu Ita. Secara keseluruhan, Bu Leli juga sudah bagus, tahapan demi tahapan sudah terlaksana. Yang Ibu tambahkan sedikit saja pada bagian praktik tadi. Kan di situ ada siswa praktik membuat sifat-sifat cahaya tadi. Jangan sampai ada penyampaian dari guru, nanti ada terlihat patah-patah, tidak. Biarkan siswa menemukan sendiri apa yang mereka, kita cuma mengarahkan, membimbing, siswa yang menemukan sendiri. Kalau memang mereka nanti tahu sampai ada pensil yang patah atau apa, itu nanti ada di laporannya. Nanti di akhir mereka presentasi, apabila laporan itu tidak sesuai dengan konsep, itu yang kita beri penguatan. Belajar.
Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Firda Muslimah. Silakan Bu. Izin share screen. Ya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Ibu. Masih semangat hari ini belajarnya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, coba Ibu tanya, adakah siswa kita yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir Lengkap, Bu, lengkap. semua. Alhamdulillah, berarti anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, coba kita harus berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Bu. Ya, silahkan Satria. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Satria sudah memimpin doa kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya nyanyi yang semangat ya. Dibuka mic-nya semuanya. Siap, Bu, siap. Oke. Indonesia tanah airku, sana tumpah darahku di sana. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Sekarang coba perhatikan video berikut. Kisah apel dan semut merah. Di sebuah hutan, hiduplah seekor semut merah. Ia sangat rajin sekali mencari makan. Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah. Ia berjalan untuk mencari makan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya si semut pun menemukan sebatang pohon apel. Oke. Nah, tadi kalian sudah menonton video tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Semut merah, Bu. Ya, betul sekali, semut merah. Terus, peristiwa apa yang terjadi dalam cerita? Siapa yang tahu? Hapiji? Tadi nonton apa tadi yang tadi Hapiji lihat? Semut merah sama mencari apel, Bu. Oh ya, semut merah mencari apel. Ya, jadi, nah tadi ada semut merah mencari apel, kemudian dia kesusahan. Nah, kalau dia kesusahan, kalian harusnya apa? Nolongnya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita harus saling menolong. Menolong. Sebelumnya masih ingat pelajaran yang telah lalu? Siapa yang masih ingat? Apiji masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Kita kemarin belajar tentang kalimat saran dan selisih dua bilangan cacah di Bu. Sekali. Nah, hari ini kita akan belajar nanti. Sebelum itu kita yel-yel dulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jadi hari ini kalian setelah belajar hari ini akan bisa mengemukakan kewajiban dan hak kalian sebagai warga sekolah, mengkategorikan kewajiban dan hak, kemudian melaksanakan kewajiban dan hak kalian sebagai warga sekolah, serta menentukan, menyusun, dan membuat ungkapan, kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang ada di dalam teks. Oke, selanjutnya, jadi hari ini kita akan belajar materi kalimat saran dan kewajiban dan hak kalian sebagai warga sekolah. Nah, sebelumnya
Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada Muslim, ada Satria, Daus, dan Piji. Kelompok 2, Nurul, Laili, Husin, Rizwan. Kelompok 3, Adit, Halinda, dan Fani. Nah, coba perhatikan gambar di berikut. Siapa yang bisa mengemukakan gambar apa yang kalian lihat? Ayo Halinda, sebutkan Gambar apa? gambar kegiatan di sekolah, Bu. Ada Ada gambar membuang apa? sampah. Oh, ada orang membuang sampah. Itu Ada ada contoh yang tidak boleh dilakukan juga, Bu. Itu merokok ya, Bu ya? Iya. Sekalinya Lalu ya, ada Bu. apa lagi? Coba Bu. Pani. Pun, Bu. Satria kah? Ya Bu, ulun Bu, saya mau Bu. Itu Ya, ada Satria contoh dulu. menghormati guru sama orang tua Bu. Ya, Pani? Itu cuci tangan, Bu. Iya. Nah, ini adalah kegiatan yang ada di sekolah. Ada kewajiban, ada hak. Kewajiban kalian adalah menghormati guru, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian haknya apa? Haknya kalian dapat Pelajaran. Belajar, Bu. Pelajaran. Pendidikan. Nah, selanjutnya coba kalian kemukakan, tadi sudah ya. Coba kita akan Ibu membagikan LKPD, tolong dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Nah, ingat ya, tadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya apa tadi? Kewajiban. Belajar yang rajin, Bu. Belajar. Ya, kalau hak apa itu hak? Hak adalah Suatu yang apa? kita Suatu yang terima, kita Bu. terima, Bu. Ya, pintar. Contohnya tadi? Dapat pelajaran Bu oleh guru. Bu. Ya, pintar anak Ibu. Nah, jadi setelah ini coba diskusikan apa saja hak dan kewajiban kalian di sekolah. Kerjakan ya di LKPD. Ya, Bu. Ya. Oke, tadi sudah ya. Apa tadi kewajiban di sekolah? Husin? Belajar dengan Kewajiban di rajin, Bu. sekolah. Iya. Belajar dengan Kalau rajin. haknya? Haknya mendapatkan pelajaran. Iya, pintar anak Ibu ini. Ibu kasih bintang. Ini kasih bintang ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya coba perhatikan video berikut. Cepat berangkat, nanti terlambat. Iya, Bu. Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza. Nah, tadi kalian sudah nonton video. Ada siapa tadi? Moza, Bu. Ya, Moza, Moza. Bu. Mozanya kenapa tadi? Tidur, Bu. Tertidur. Tiduran, Bu. Nah, Saat belajar. kalau tertidur boleh nggak tidur saat belajar? Tidak boleh. Nah, harusnya apa? Harusnya Memperhatikan. memperhatikan Bapak, Bu. Harus memperhatikan. Ya, jadi jangan kalau kalian belajar harus diperhatikan, jangan tidur. Oke, coba perhatikan video selanjutnya. Saya ketiduran. Wah, aku masuk sekolah. Oke ya. Sekarang coba perhatikan video selanjutnya. Ini Bu. Maaf ya. Nah, coba perhatikan video berikut. Yuk teman-teman, kita ingat-ingat lagi apa sih kalimat saran itu? Kalimat saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran. Nah, Edo tadi pulang kehujanan. Baju ini seragam adalah Edo contohnya. basah kuyup.
Nah, teman-teman, ini permasalahan nih teman-teman. Kita diminta untuk membuat saran dari permasalahan ini. Lalu kalimat sarannya, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Oke. Yuk teman-teman. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kalimat saran. Apa itu tadi kalimat saran? Pendapat, Bu. Sesuatu apa? Siapa Muslim? Iya, suatu pendapat yang diungkapkan seperti Ya, usulan, pintar. Bu. Dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang kalian kerjakan lagi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kerjakan secara berkelompok ya. Kelompok yang tadi, Bu. Iya. Oh iya. Iya. Ayo sini, Det. Bolinda, sini. Sudah selesai? Nah, oke. Ini ingat ya, Aduh. dalam memberi saran kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian kalimat saran tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan harus sesuai dengan topik atau masalah. Kemudian dalam memberi saran harus menggunakan kata-kata hendaknya, sebaiknya, seharusnya, lebih baik, semestinya, atau saran saya. Nah, coba baca baca cerita ini. Kalimat tanggapannya yang mana? Ayo. Kalimat tanggapannya di mana? Coba Ripani, kemukakan kalimat tanggapan yang ada di dalam teks ini. Wajib menjaga sekolahnya, Bu, agar indah dan rapi. Iya, berarti kalimat sarannya kayak apa seharusnya nih? Siswa harus menjaga sekolah, Bu, supaya bersih dan rapi, Bu. ya pintar. Harus disapu, harus dibersihkan. Ya pintar anak ibu. Nah, selanjutnya coba perhatikan teks berikut. Kerjakan ya secara kelompok. Ya, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar kalimat saran dan apa tadi? Dan hak kewajiban kalian di sekolah. Sekolah, Bu. Soal evaluasinya ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai anak ibu? Bentar lagi, Bu. Bentar, Bu. Belum, Bu. Ayo, yang sudah boleh dikumpulkan dengan ibu. Ya, Bu. Selesai? Selesai, Bu. Oke, pintar anak ibu. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi dulu. Oh ya, tadi kalian ibu lihat sudah memahami kegiatan pelajaran hari ini. Nilainya sudah bagus-bagus. Nanti kita akan belajar nih tentang ini nanti ya untuk pelajaran minggu depan. Kalian akan membuat proyek papan perkalian dua bilangan cacah berbantuan stik es krim. Tolong disiapkan ya alat-alatnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah sekarang kita akan menyanyi dulu. Nyanyi. Ayo yang semangat ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Pisang baru masak, masak biji, ulung bari-bari, masak biji, bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Semuanya suaranya bagus-bagus, semuanya semangat dalam belajar. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, coba kita harus apa tadi? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita harus, kalaunya tadi di sekolah harus apa? Melaksanakan kewajiban, Bu. Kewajiban kalian apa? Belajar. Kemudian hak Mematuhi kalian peraturan apa? sekolah. Dapat pelajaran dari guru. Ya, kalau haknya apa?
Mendapat pelajaran dari guru, Bu. Iya, pintar. Pelajaran dari Kemudian guru. kalau mau membuat, kalau ada tadi kawannya yang malas belajar, itu harus dikasih saran. Sarannya apa? Supaya rajin Semangat belajar. belajar, Bu. Ya, harus rajin Adit, jangan selalu Supaya tidur pintar terus, Dit. belajar, Bu. Nanti tertinggal. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, coba Pak Rifani pimpin doa dulu. Ya, mari sama-sama kita berdoa, teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rifani. Semoga demikianlah pelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan ilmunya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke. Persilakan kepada Ibu Muslim untuk memberikan tanggapannya, Bu, atas teaching Firda. Nggih, tadi Ibu Firda sudah sangat semangat benar mengajar murid. Jadi nanti kalau terlihat seperti ini nanti pas PPL-nya sudah dimudahkan, kalau kita aja semangat lah ikut pembelajaran Ibu Firda, apalagi murid-murid nanti. Itu mungkin tanggapan dari ulun. Terima kasih Ibu Muslim. Terima kasih, Ibu Muslim. Persilakan ke Ibu Ita. Silakan, Bu. Firdadi tadi masuknya jam berapa tadi? Jam 12 kurang kah atau jam 12 pas? Jam 12 kurang tadi, Bu Ai. Sedikit. Jam 11.56. 11.56. Buat ulun 16 menit, Bu Ai. Nah, kemudian kalau memang waktunya sudah pas, itu yang setelah yang sebelum berdoa tadi ada tanya jawab kah atau apa tadi? Itu pesan moral. Pesan moral tadi terkait pembelajaran kah atau bukan? Pembelajaran. Kayak ada tanya jawab tentang materi kah tadi masih ada lah? Engge tadi tuh menganukan bahwa kita harus melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah. Jadi pesan moralnya itu maksudnya. Siswanya tadi jawab apa? Kayak ada materi tentang materi masih ada? Nggak ada. Yang untuk refleksi dan tindak lanjut tadi Ibu belum mendengar adalah? Tindak lanjut refleksi tadi ada yang membuat refleksi tadi sudah bagus, sudah hasilnya sudah bisa memahami pelajaran materi tadi dengan baik. Kemudian untuk tindak lanjut tadi ada menyuruh menyiapkan alat dan bahan untuk itu pembuatan proyek dengan stick tadi, Bu. Yang proyek sticknya kapan? Itu setelah materi ini memang stick itu. Setelah selesai RPP ini Kak maksudnya? Tadi Ibu mendengar tadi setelah mengambil hasil belajar tadi diminta berdoa, makanya tadi ditanyakan di refleksi dan tindak lanjutnya. Tapi kalau memang sudah terlaksana, berarti itu tadi yang terlewat mendengarnya. Karena tadi Ibu merasa mendengar tadi pas habis berdoa itu langsung habis ulangan tadi nilai formatif langsung disuruh kita berdoa tadi. Secara keseluruhan juga sudah bagus, mungkin ada langkah-langkah yang terlewat sedikit tidak apa-apa karena kita masih di awal. Untuk pengelolaan kelasnya juga sudah bagus. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Herman Firdaus. Silakan, Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Bapak lihat semuanya sudah lengkap ya hari ini. Iya, Ada Pak. yang absen.
Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ripani pimpin doa. Oke, Pak. Ayo sama-sama kita berdoa teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ripani. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu dulu. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi. Ya, terima kasih karena sudah semangat dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya kalian baca dulu, ini ada listrik dalam globalisasi. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita tes semangatnya dulu nih. Nah, jika Bapak menanyakan di mana anak Indonesia, kalian menjawab di sini, di sini, di sini. Nah, ketika Bapak menanyakan siapa kalian, kalian jawab saya Indonesia. Jika Bapak bertanya siapa kalian, kalian jawab saya Pancasila. Dan yang terakhir, ketika Bapak bertanya siapa kalian, kalian jawab saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, sudah paham? Ya, Pak. Ya, oke. Di mana anak Indonesia? Di sini, di sini, di sini. Siapa kalian? Saya Indonesia. Siapa kalian? Saya Pancasila. Siapa kalian? Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih, beri tepukan untuk kalian semua. Nah, selanjutnya, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang energi listrik. Nah, coba Muslim, kira-kira energi listrik itu apa sih manfaatnya yang ada di kegiatan sehari-hari kita? Penerangan, Pak. Cahaya Ya, lampu. penerangan. Menonton TV. Nonton TV, ya. Untuk teman yang lain, apakah ada yang Mencet mempunyai HP, jawaban yang lain? Pak. Untuk apa? Nonton laptop juga. Nonton YouTube. Ya, Usaha, Pak. ini. Usaha, Pak. Usaha, ya bisa juga. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Nah, setelah tahu cara menghemat energi listrik, kita akan belajar tentang manfaatnya menghemat itu untuk apa sih, dan bagaimana caranya mengajak untuk berhemat energi listrik dalam bentuk poster. Nah, berikutnya. Nah, tolong amati gambar berikut. Kira-kira gambar apa saja nih ada nih? Ya, gambar apa nih? Ada orang main Memasak. Ada yang memasak. Gambarnya lagi di dalam rumah, Pak. Iya, Pak. Iya, benar. Menyala tuh, Nah, kipas nyala, radio menyala. nyala. Kira-kira yang paling boros listrik tuh yang mana ya? Yang ada orangnya, Pak. Yang tidak ada orangnya. Yang tidak ada Yang orangnya. ada Di depan orangnya, TV, Pak, tapi Pak. televisinya menyala, Pak. Ya, kenapa jadi dikatakan paling boros listrik itu tuh? Yo, kenapa Ripani? Tidak bermanfaat, Pak. Bisa, Pak. Orangnya tidak ada di kamar, Pak. Jadi dinyalain semuanya itu, Pak. Lupa mematikan. Ya, dinyalakan semuanya dari radio, apalagi? TV. Radio, Kipas angin, angin, TV, lampu. salon, Salon. lampu. Nah, kan sudah tahu nih, ini yang paling boros listrik. Kira-kira kalau kita melakukan yang seperti itu, apa sih dampaknya bagi kehidupan kita? Ya, siapa yang bisa? Bayar listrik mahal, Pak. Ya, bayar listrik mahal. Ya, apalagi? Dimarahin Bisa orang tua, menyebabkan Pak. konslet, Pak. Ya, bisa menyebabkan konslet, dimarahi Barangnya orang tidak tua. awet, Pak. Barangnya tidak Nah, awet. barangnya tidak awet. Nah, kalau bisa konslet, barangnya tidak awet, dimarahi orang tua, kira-kira bagaimana caranya kita menghemat energi listrik? Matikan, Pak. Mematikannya, Pak. Matikan jika yang tidak perlu, digunakan. Ya, Memakai mematikan yang yang tidak seperlunya perlu. aja, Pak. Ya, benar Ripani, memakai yang seperlunya. Nah, selanjutnya
Nah, berikut adalah poster tentang tips hemat energi listrik. Kira-kira dari poster ini tolong amati dulu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, dari poster ini kira-kira kalian menemukan nggak apa sih manfaatnya menghemat energi listrik itu dari poster ini? Coba siapa yang bisa? Bisa menekan biaya listrik. Ya, bisa menekan biaya listrik. Apalagi? Mengurangi emisi karbon di udara, Pak. Ya, benar, Muslim. Mengurangi emisi karbon di udara. Nah, selanjutnya, ini kita kan sudah melihat tentang poster tips hemat listrik. Sekarang, kalian Bapak bagi dulu LKPD-nya untuk membuat poster energi listrik. Nah, jadi dalam membuat poster itu harus ada kalimat ajakan, terdapat keterangan yang singkat, dan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sudah ya? Nah, Bapak bagi kelompok dulu. Untuk 3 orang kelompok pertama duduknya di sebelah kiri, kelompok 2 sebelah kanan, dan kelompok 3 nanti di tengah. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kalian kerjakan dulu LKPD-nya membuat poster. Kira-kira ada yang kesulitan nggak nih dengan membuat poster? Tidak, Pak. Tidak. Nggak Oke. bisa. Siapa yang sudah selesai? Sudah, Bentar Pak. lagi, Pak. Bentar lagi. Bentar Belum, lagi. Pak. Lagi diwarnai, Pak. Iya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Ayo, Ayo. Nah, waktunya habis. Sekarang coba Adit presentasikan dari kelompokmu apa sih posternya. Coba Bapak lihat. Adit, coba presentasikan. Ya, Pak. Ya itu, Pak. Ini ya. Apa nih isinya, Adit? Hemat energi, Pak. Hemat energi. Matikan lampu jika tidak digunakan, Pak. Ya, hemat energi dan mematikan lampu jika tidak digunakan. Ya, beri tepuk tangan untuk Adit karena berani mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan. Namanya adalah Thames Game Tournament. Ini modelnya. Nah, oke. Peraturannya, jadi Bapak akan membagi kotak soal. Jadi tiap kelompok itu akan mendapat kartu soal. Jadi masing-masing anggota kelompok mendapatkan kartu soal yang berbeda untuk dijawab. Jadi siswa bisa menjawab lebih dari 1 soal. Waktu menjawabnya hanya 60 detik. Nah, selama menjawab soal, anggota kelompok tuh tidak boleh saling membantu. Jadi kelompok dengan jumlah skor tertinggi akan mendapat penghargaan. Oke, siap untuk melakukan permainan? Iya, paham, Pak. Nah, sekarang kalian menjawab soal. Jadi masing-masing menjawab soal ya dari anggota kelompoknya. Kelompok 1 tadi kelompok putih jawab soal 1. Tiap anggota sudah? Sudah, Pak. Nah, Sudah, sudah Pak. semua siswa menjawab pertanyaan. Berikutnya kita periksa siapa sih yang paling tinggi nilainya. Oh, ternyata kelompok putih mendapatkan skor 80. Berikan tepuk tangan. Kelompok kuning mendapatkan skor 85. Wah, berikan tepuk tangan juga. Wah, kelompok coklat mendapatkan skor paling tinggi nih, 90. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, setelah ini kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, berikutnya Bapak akan menayangkan teks eksplanasi tentang mengapa harus hemat listrik. Tolong kalian baca dulu. Sudah?
Bentar lagi Pak. Bentar Fokus lagi. bentar lagi. Nggih, tunggu Pak. Sudah, Pak. Saya sudah. Ya, kita tunggu temannya yang belum ya. Nah, sudah semuanya lah? Apa sudah? Dah. Nah, dari teks ini kira-kira informasi pentingnya apa saja ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pak saya. Ya, Saya, silakan Pak. Husin, apa? Saya. Dampak pemborosan energi, Pak, Ya, dapat meningkatkan suhu bumi. Ya, benar. Dampak pemborosan energi itu ternyata dapat meningkatkan suhu bumi. Nah, selanjutnya kan energi listrik itu dapat meningkatkan suhu bumi kalau kita gunakan secara berlebihan. Nah, coba Muslim, apa sih bagaimana caranya menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya memilih alat peralatan yang hemat energi, Pak. Ya, benar, memilih alat peralatan yang hemat energi. Teman yang lain, apakah ada yang bisa lagi menjawab? Cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Matikan jika tidak digunakan, Pak. Apa yang dimatikan? Listriknya, Pak. Listriknya dimatikan. Ada maksudnya televisi misalnya tidak ditonton, dicabut, Pak. Ya, Gitu, Pak. televisi. Jadi peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan listriknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar LKPD. Jadi, tugasnya adalah menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca tadi pada sebuah peta pikiran. Paham? Paham, Pak. Paham. Nah, ya. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah. Nah, nih. Fajar sudah selesai, Fajar? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Nah, coba Fajar presentasikan apa yang sudah dikerjakan. Oke. Ya, Pak. Untuk paragraf yang pertama, energi mempunyai dampak negatif jika digunakan secara berlebihan, Pak. Yang paragraf kedua, dampak pemborosan energi adalah meningkatnya suhu bumi. Yang ketiga, melakukan hemat listrik, menghindari pemanasan global. Yang keempat, paragraf yang keempat, gerakan hemat energi dapat menyamatkan bumi, Pak. Ya, benar sekali kepada Fajar. Berikan tepuk tangan untuk Fajar karena sudah berani mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, setelah ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari dalam pertemuan hari ini? Ya, apa saja? Cara menghemat energi listrik, Pak. Ya, cara menghemat energi listrik. Apalagi? Membuat poster, Pak. Membuat poster. Tadi kan Misli menyebutkan cara menghemat energi listrik. Kira-kira apa manfaatnya kalau kita menghemat energi listrik? Apa tadi ya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Hemat bayar listriknya, Pak. Ya, hemat bayar listrik. Tidak dimarahi orang tua karena Tidak lupa dimarahi orang tua. mematikan TV. Nah, benar sekali. Jadi kita harus menghemat energi listrik supaya listrik itu tidak boros dan tidak dimarahi orang tua. Kata Peripani tadi. Nah, selanjutnya kalian kerjakan dulu soal evaluasi hari ini ya. Bapak akan membagikan soalnya. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, ternyata sudah Bapak lihat, ternyata nilainya bagus-bagus semua nih. Semuanya nilainya di atas 90. Berikan tepuk tangan buat kalian semua karena nilainya sudah bagus. Nah, dari pembelajaran tadi, kan kalian belajar tentang hemat energi listrik. Jadi, apa yang harus kalian lakukan nanti di rumah setelah mempelajari ini? Ya, Pak Ripani. Ya, hemat listrik. Mematikan TV, Pak, jika tidak digunakan. Ya, mematikan TV ya jika tidak digunakan. Nah, jadi pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik.
sebelum menutup pertemuan kita menyanyikan lagu dulu. Silakan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, terima kasih karena sudah bernyanyi dengan penuh semangat ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, jadi sebelum menutup pelajaran, Bapak ada pesan penting. Jadi kita harus menghemat energi listrik dimulai dari kita semua. Jadi hayu berhemat. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silahkan Ripani memimpin doa. Terima kasih Pak. Ayo teman-teman kita berdoa. Untuk pulang, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Pak Ripani. Bapak ucapkan pertemuan hari ini sampai di sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Herman Firdaus. Dipersilakan kepada Pak Ripani untuk menanggapi Pak. Nah, setelah menyaksikan ini tadilah dan tadi Pak tadi Herman Firdaus bagus banget kan dari penyampaian, dari tampilan PowerPoint-nya juga nah bagus. Tidak ada yang ingin disampaikan juga nah, tapi ada satu tuh misalnya kayak ada kekakuan nih. Nah, itu aja Bang. Tapi mungkin belum karena ini dengan teman jadi anggap ke anak-anak itu aja Bang. Sekian dulu, Terima terima kasih, kasih. Sudah cukup bagus Bos. Bagus banget malah. Silakan Pak kepada ketua. Ya, terima kasih Pak Ripani. Dipersilakan kepada Ibu Ita, silakan Bu. Secara keseluruhan tadi praktiknya juga sudah bagus, hanya sedikit saja yang ingin dikomentari. Pada saat menampilkan bahan ajar tadi yang siswa diminta mencari informasi di teks yang Pak Husin menjawab tadi, ada nggak itu bagian yang Pak Husin tadi yang jawab informasi teksnya tadi di PPT? PPT. Yang pemborosan energi tadi Bu. Ya, yang ada teks bacaan di PPT tadi diminta siswa kan menyampaikan informasi teks dalam bacaan itu. Nah, kalau nanti seandainya itu ada di PPT tadi, mana tadi? Ini. Nah, ini Bapak sampaikan tidak siswanya ada di bahan ajar tadi? Di bahan ajar. Ini ada nggak di bahan ajar? Ada Bu, di lampiran bahan ajar. Nah, kalau misalnya ada di lampiran bahan ajar, nanti disampaikan. Karena siswa tidak mungkin melihat tulisannya kecil seperti ini, di papan tulis jauh lagi jaraknya dari siswa kalau minta mencari kertas. Ini disampaikan pada saat mengajar. Ini juga dibuka bahan ajar kalian halaman berapa. Kemudian cari informasi penting teksnya. Jadi mereka mencarinya dari bahan ajar, walaupun di PPT itu juga ditampilkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi pada saat ini pembelajaran berapa? Pembelajaran ke-1, Bu. Pembelajaran 1 kelas 3. Kelas 6. Kelas 6 ya? Ini tutup. 6 tuh. Oke. Nah, pada saat
penyampaian peta pikiran itu lebih diberi arahan lagi. Jadi tadi kan sempat masukkan informasi pada peta pikiran. Nanti karena ini masih anak SD walau kelas 6, mereka tetap sambil kita beri arahan lagi bagaimana mengisi ini peta pikiran, pengarahan dari gurunya itu ditambah lagi. Nah, mungkin itu aja, selebihnya sudah sangat bagus. Oke, terima kasih Bu. Pak Husen. Ya, terima kasih Pak Herman. Ini kita lanjut ke Bu, karena udah dapat 4 orang. Lanjut 1 bisa. Oh, oke. Selanjutnya dipersilakan Supaya kepada... sore karena terlalu banyak, tinggal ini kan sudah 4 lah. Oke, Bu. 5, 1 lagi 5 orang. Jadi nanti jam 1, jam setengah 2, bentarlah. Kita jam berapa ya? Keluaran jam 1, kadang mungkin 2 lah. Jam 1. Nanti anggap jam 1 ini 5, 19, 20, 25, jam 1:10 selesai di sini. Jam 3 nanti 1 masuknya lah, 1 orang lagi lah. Oke, Bu. Nah, jadi habis 1 orang nanti jam 3 atau besok kah yang satunya nih? Besok kita tambah jamnya. Besok nyaman. Nah, supaya ada alang-alang nanti siang 1. Nah, jadi esok itu jam 10:30 sudah masuk. Lah, supaya masuk yang 1 orang yang hari ini masuk. Jadi tekan dulu yang ini 1. Silakan. Ya, silakan kepada Ibu Nurul. Adit. Oh, salah lihat. Pak Adit ternyata. Ya, silakan. Ya. Aduh, jalan untung juga maju kan hari ini. Karena hari ini untung tidak kalah. Ayolah. Aku. Mohon maaf Bu Ita. Yang 2 orang jadwal selanjutnya tadi katanya terkendala laptopnya Bu, takang Bu. Yang ada yang lain ada siap nggak? Yang lain yang untuk besok adakah yang siap Bapak Ibu? Ulun aja belum selesai Bu buat besok. Kalau nggak ada berarti kita ambil sore yang 2 orang. Nggih. Ya. Seperti jadwal nggih. Jadi kita skop aja dulu ini. Jam berapa tadi Bu? Jam 4. Jam 4. Oh, nggih. Biar ulun bisa hubungi Pak Rizky kan nanti. Nggih, berarti 2 orang nanti sore ya jam 4. Nggih. Atau kalau mau besok kita jam 10 main bisa? Bisa aja Bu. Bisa Bu, besok jam 10 Bu. Ibu bisa aja. Bisa jam 10. Langsung sekalian ke Bu. Jam 10 tuh atau berjeda juga? Langsung aja kalau bisa selesai sampai jam 2. Nggih. Nggih, Bu. Siap, Bu. Kayak ada 2 kali masuk. Oh iya. Hari ini ada kegiatan Kang sore nih kalau jadi Jakarta dia tadi dituntung akan aja juga sampai jam 2 misalnya 2 orang. Tapi karena ada kegiatan di sekolahan esok aja kita selesaikan sisanya 8 orang. Ya lah. Jam 10 masuklah. Iya Bu. Tutup aja Pak.
Ya, terima kasih pada Ibu Ita Rahmiani. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang sudah melakukan peer teaching hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita yang belum maju ya, yang besok Amin, maju. amin, amin. Semangat kita ya. Kebenaran. Semangat. On fire kebenaran ampun buahnya. Tepuk semangat dulu ketua, tepuk semangat dulu nih. Sudah Tepuk bagus-bagus. pramuka. Ya, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu lah. Ya, ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Poin Maaf. Hebat. Ulun belum siap. Semangat yang besok Lu apa? maju. Kata ketua tadi. Bapak. Semangat. Maaf lah. Coba PPT Bang dulu lah, mau lah tes lah. Ya, coba aja. Wah, itu Lihat lah. Maju. Video. Videonya kayak apa nih di-uploadnya? Ada lu, itu belum tahu web kayak apa uploadnya tuh. Ini rekaman masih ulun anukan sampai jam 1 lah, 15 menit lagi. Berarti LKPD itu dibuati semua anleh nang banyak bae buat ya. Kirim. Ya tadi lo bubuhan pian lo kada sampai 20 menit ulun stopwatch tadi tuh. Iya Kak. Rata-rata berapa Pak Husin? 16, 17. Ya kalau Lo kada apa-apa ya, lo. kalau Bu Halinda tadi 23 menit, Bu Laili tadi 20 lebih. Ya sisanya tuh 16, 15. Mantap. Jadi kayak ini aja, ini kan Pak Herman live nih. Jadi bila kita ada ketentuan batas waktunya, ambil aja ampun video Pak Herman biar aja dari awal. Kayaknya kada mungkin juga diperiksa Pak. Kayaknya. Jadi misalkan ada batasan 40 menit, ambil aja 40 menit datang video Pak Herman tuh. Yang penting awalnya kita, sisanya apakah ya lo? Soalnya kan dengar-dengar di kelompok 1 jarnya dipadahi asisten Bu Aslam, jarnya ada batasan videonya nih. Jarnya tuh 40 atau 45 menit kah gitu. Nah, jadi jasa menambah itu karena Pak Herman merekam lo di YouTube, kita ambil video di YouTube Pak Herman tuh kita potong 40 sampai 45 menit. Biar nyaman aja kata ya. Kalau ada yang nyaman ya kalau Pak. Nah, tadi betakon di LMS masalah video. Apa aja? Saya yang betakon. Oh, Pak. Karena ulun tadi kayaknya ada yang kelewat memang juga yang pas yang intinya kawal bahasa. Hendak bahasa boleh Bu, boleh. Boleh Bapak buahnya. Tadi siapa tadi Pak Herman nggak sih? Siapa yang melihati di LMS tuh? Tes sekali lagi. Dia masuk nih. Tes teh. Ini mana pilihannya share screen teh yang nih advan tuh kah? Kira bersuara. Di audio tuh. Aduh. Audio. Ya, yang dicenteng. Aku poin balun. Besok nih. Alun bahasa boleh lah. Bisa nih rekam boy. Jangan lagi. Masih anu. Jam berapa tadi ketua masuk pulang? Besok Pak jam 10. Aja hari ini kan lagi kita. Habis sudah tadi hari ini habis kah? Besok aja dihabiskan. Habis dah. Kena malam sambung. Mohon maaf Bapak Ibu lah. Ini ada apa-apa boy. Berarti ini sore ada lagi. Sore ada lagi nih. Ada aman. Makasih banyak Bu Nah, berarti menggawe itu aku tuh nah. Guring. Jangan. Halo. Ampun ulun. PPT-nya kenapa kada tersimpan? Saya mandek videonya tuh. Tersimpan di mana Bu Nurul? Kayak ikannya. Ulun lah bahasa lah. Bisa. Silakan. Ini lah. Di PowerPoint-nya juga entah kenapa kan tersimpan. Nah, bolehlah bahasa nih. Ada banyak terlewat kayaknya tuh. Iya kontrol save juga loh Ibu. Bu Halinda bisa tunjukkan PowerPoint kontrol save loh. Bener ya, enak perfect sih. Ya, enak PPL aja. Nah, kada di-upload tuh kan kelihatan. Siapa mencek siapa? Kada dicek kah bujuran? Siapa juga mencek juga kebanyakan manusianya. Kehilangan filenya kah? Di riwayat itu mah ada kah nama filenya? Ulun aja PPT-nya biasa aja, ada apa-apa. Ini ada ulun coba loh Pak, kada mau lagi diunduh. Kenapa yuk?
Kartu pindah lah, kartu pindah lah. Bagus-bagus teh PPT-nya. Suara lah. Mau diunduh lagi riwayatnya. Suara lah. Ada. Kalau hapus, kalau hapus. Apa itu? Kayaknya sudah terhapus Teo. Nina. Pak semua lah. Wah, ada baca doa nih. Kayaknya aku cari Jona. Terniat mana videonya? Cocok kayaknya selawas benih bonek. Ada suaranya lah. Oh, pun teriak ah. Adalah suaranya kedengaran lah Pak lagunya. Ada ya halus nah. Aku di laptop ikam tuh bunyi. Garing lah. Garing ay. Ini kan ada 2 nih, kalau diklik di sini nah ke YouTube nah. Ada 2 kali lah, kan itu bulik-bulik yang pambet jaringannya. Berat. Tapi puntal kan nak. Iya, berat kalau ke YouTube. Ngomong ke YouTube tuh kan itu bulik-bulik. Iya. Kalau mau ya di hyperlink itu aja. Apa nih habis sekarang? Ampar-ampar pisang versi dangdut kah tadi itu? Nggih, koplo Pak. Koplo dangdut. Jawa lagi apa lagi? Lain. Nggih. Pula kan sebenarnya dulu. Ada lagu Jawa kan? Polong buahnya yang sudah maju nah. Mantap buahnya nih. Tuh, yang maju ini karena videonya ambil oleh Pak Herman Brataan kan? Itu linknya Pak yang dikirim jadi LMS. Ada di download, itu di edit supaya pas kitanya aja tampil gitu ada. Di edit tadi jadinya dikit mana videonya? Berapa menit dah? Biasanya mengumpul tuh link aja tuh, tapi kena ditatak seorang loh. Dimasukin ke YouTube. Iya, maksudnya yang di YouTube Pak Herman ini karena kita kebijian tuh kan waktu kita presentasi ini atau kayak apa? Download dia Pak, tatak mana misalnya yang maju iya, gitu. diedit. Potong Pak. Misalnya 4 maju bagi 4 tuh. Judulnya masing-masing karena upload di akun YouTube masing-masing. Iya, peer teaching siapa? Ya. Materi apa? Bisa aja lah downloadnya lah. Tapi di awal-awal tadi ada yang videonya kada muncul tadi kada terperiksa. Bu Linda lah. Suaranya aja yang muncul, gambarnya kada ada. Apa? Kenapa kakak itu Pak? Ada apa itu? Tapi ada apa tadi tuh? Jadi pas tampil kedua hanya mau muncul anunya gambarnya. Sebelumnya suaranya aja. Sayangnya Bu. Ulang. Ya berarti sudah tutup dah. Ulang. Ulang di bagian awal nanti ditempel. Iya. Diedit. Lip sync. Diedit. Bisa. Siapa yang memeriksa ini? Tapi kan ada diperiksa juga. Enggak. Ulun aja yang diunggah dari dulu revisi terus saja 100 terus.